Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Tentunya pasti sehat semua, bukan? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Firnanda Nuri Hanafi, NPM 2074 4030, akan menjelaskan mengenai fungsi dan tugas penyuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya, karena nikmatnya, kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ataupun menonton mengenai penjelasan yang saya akan jelaskan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan semua syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Baik, langsung saja. Jadi saya di sini akan menjelaskan fungsi dan tugas penyuluh. Dalam kasus di materi ini tentunya masih meliputi seputaran di perikanan ya. Nah, fungsi penyuluhan perikanan ini sendiri itu jadi yang pertama, dia memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara merangsang kesadaran para petani agar dengan kemauan semua dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi saya berikan sedikit contoh ya. Misalkan nih, ketika para petani ini sudah membudidayakan ikan yang sudah populer dibudidayakan, contoh ikan lele gitu ya. Ketika kita menjelaskan terhadap kepada petani gitu, penjelasan kepada petani bagaimana caranya, yang jelas petani ikan itu tentunya dia punya prinsip, dan yang paling pasti ketika pengusaha, contohnya petani pengusaha ikan gitu ya, yang notabene itu pembenih, dia jelas lebih menginginkan hasil produksi yang maksimal seperti itu. Jadi ketika kita penyuluh, kita harus tahu menjelaskan ataupun ini tadi merangsang ya. Untuk merangsangnya kita gini, bagaimana caranya suatu pemijahan ikan lele itu berproduksi secara maksimal gitu ya. Maksud produksi secara maksimal tuh jadi kayak misalkan contoh ya, ketika para petani menggunakan metode konvensional yang masih berlaku di masyarakat, kita bisa menggunakan ataupun bisa menjelaskan metode yang sesuai dengan SNI ataupun CPIB yang sudah diterapkan ataupun yang sudah yang sudah diiniin sama KKP seperti itu. Pasti para petani itu dia akan berpikir bagaimana caranya, pasti. Karena apa? Petani itu yang dipentingkan adalah profit. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, menjebati gap ketimbangan antara praktek yang harus atau tidak mereka lakukan dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Nah, tentunya tidak luput dengan yang pertama tadi ya. Karena para petani itu notabene menginginkan profit yang lebih seperti itu. Jadi ketika kita sebagai penyuluh perikanan, kita harus tahu fungsi kita ini apa gitu ya. Nah, kalau di poin yang kedua ini kita harus menjelaskan teknologi yang dapat memaksimalkan hasil produksi di para benih gitu, contoh para benih ataupun pembudidaya. Nah, kalau di pembudidaya sendiri, kalau teknologi yang kita jelasin tuh jadi yang minimal biaya gitu, yang jelas minimal biaya, meningkatkan suatu kinerja dan memaksimalkan keuntungan. Nah, itu para petani pasti nanti akan berpikir, dan itu menjadi suatu rangsangan bagi mereka untuk sedikit berubah ataupun dapat bisa berubah secara maksimal seperti itu.
Nah, tentunya fungsi penyuluh itu yang pertama adalah sebagai fasilitator, yang pengertiannya adalah orang yang memberikan fasilitas ataupun kemudahan. Nah, jadi ketika kita menjadi penyuluh, kita harus dapat menjadi orang yang memfasilitasi ataupun memberikan kemudahan kepada para petani seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai mediator. Nah, mediator ini apa? Orang yang menghubungkan lembaga pemerintah dan atau lembaga penyuluh dengan sarana. Jadi kalau di masyarakat umum ataupun di banyak kelompok petani, pogdakan gitu ya, itu kan kalau penyuluh itu dia bisa menghubungkan menjadi jembatan gitu. Jadi ketika petani membutuhkan suatu sarana, itu petani harus bisa menjadi suatu jembatan itu untuk menyampaikan argumentasi petani kepada si pemerintah seperti itu. Makanya kebanyakan pogdakan yang maju ada dukungan si penyuluh di situ, karena bisa menjadi suatu jembatan untuk petani untuk maju seperti itu. Kemudian tiga, sebagai dinamisator. Apa sih dinamisator? Nah, dinamisator ini adalah orang yang dapat menimbulkan atau menjadikan dinamis. Nah, jadi kita ini sebagai penyuluh, kita harus dapat menjadi orang yang dapat menimbulkan suasana ruang lingkup di perikanan, terutama di para petani-petani itu menjadi dinamis, harmonis gitu. Dinamisnya seperti apa yang dapat diartikan di sini? Jadi yang diartikan di sini adalah dinamisnya ruang lingkup di perikanan, seperti usaha mereka, terus kemajuan mereka, ketika mereka menyampaikan argumen kita mendengarkan, ketika mereka meminta saran kita berikan saran, ketika mereka membutuhkan kita ada, ketika mereka kurang dalam produksi kita dapat memberikan suatu tindakan ataupun memberikan suatu saran, itu menjadi ataupun dapat menjadikan kita sebagai orang yang dinamis. Kemudian yang selanjutnya, profil seseorang penyuluh sebagai pendidikan. Jadi di sini ketika kita menjadi ataupun akan ingin gitu ya menjadi seorang penyuluh yang berpendidikan, kita harus memiliki yang pertama, memiliki kesabaran, ketekunan, dan dibelakangi dengan pengetahuan terutama ilmu yang sangat berkaitan dengan perikanan dan kemasyarakatan. Jadi untuk penyuluh perikanan ini tidak sembarang orang yang bisa gitu ya. Karena apa? Karena yang pertama kita nih di sini udah harus memiliki kesabaran, ketekunan, dan dibekali ilmu gitu, pengetahuan yang berkaitan dengan perikanan. Jadi tidak bisa sembarang orang. Karena di dalam fungsi penyuluh itu kan banyak kita bersosialisasi terhadap petani-petani awam. Ada juga kadang petani-petani yang susah diatur, terutama di lapangan itu pasti petani-petani itu masih susah diatur seperti itu. Masih susah diatur, banyak nyelnya karena mereka mungkin tertekan dengan kebutuhan ekonomi yang bersangkutan. Karena kita nggak tahu apa keadaan mereka. Yang jelas kalau kita ini sebagai penyuluh, kita harus sabar bagaimana caranya kita memberikan suatu argumen, dan bagaimana caranya kita juga harus selalu disiplin untuk memberikan saran, motivasi, dan sebagai penjebat itu tadi. Oke, kemudian yang kedua, menguasai metode penyuluhan. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang penyuluh itu kita harus dapat menguasai metode penyuluhan. Nah, metode penyuluhan ini banyak ya, contohnya apa ya. Kemudian yang ketiga itu menguasai
metode ataupun teknologi perikanan. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang penyuluh, di poin ketiga ini kita harus menguasai metode ataupun teknologi perikanan. Ketika kita ingin menjadi penyuluh, masa ya sih kita ini nggak tahu. Contoh, petani A ini pengen menerapkan sistem bioflok. Nah, ketika kita sebagai penyuluh ini, kita ditanyai oleh petani si A ini tadi bagaimana prosesnya, bagaimana persiapannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Kita seharusnya kan sudah tahu gitu, sudah paham, sudah mengetahui, sudah benar-benar bisa terhadap teknologi yang mereka inginkan gitu loh. Malu kalau kita ini sebagai penyuluh kita ini nggak tahu yang petani mau gitu. Jadi yang jelas ketika mereka bertanya terhadap suatu teknologi, contohnya bioflok, RAS, GWS, RWS, kita harus tahu sebelum mereka gitu loh. Makanya di sini inilah syarat yang ketiga. Oke? Inilah yang syarat yang ketiga. Kita harus menjelaskan, oh persiapan bioflok ini harus beli alat bahannya dulu, mempersiapkan alat bahan. Yang kedua, kita harus pengisian air. Yang ketiga, ya untuk penambahan molase, garam, kapur dan lain-lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Poin yang keempat, pandai cakap, merasakan, mengukur tingkat inteligensia. Nah, jadi poin yang keempat ini kita harus menjadi orang yang pandai dalam berpikir, pandai dalam berbicara, pandai dalam merasakan. Maksudnya di merasakan ini gini, kita ini harus tahu apa sih maunya petani gitu, apa sih yang latar belakangi mereka gitu. Kita harus pandai dalam itu. Jadi terkadang ada orang yang tidak bisa memahami situasi, itu ada ya. Nggak semua orang itu bisa memahami suatu suasana, suatu perasaan yang petani rasakan tuh banyak. Ada yang penyuluh tuh egois tuh ada, sampai sekarang ini masih ada. Ada yang penyuluh yang pengennya nih harus diterapkan ini. Nah, dia nggak mengetahui situasi petani itu seperti apa. Entah kebutuhan ekonominya masih sulit, entah emang faktor internal ataupun eksternal, kita nggak tahu. Yang jelas di poin keempat ini kita harus pandai dalam cakap merasakan, seperti itu. Oke, lanjut ke poin kelima. Di poin kelima ini menerapkan kecintaan demi terbangkitnya kesadaran dan semangat para petani sehingga mau menerima inovasi yang dibawa. Nah, jadi ketika kita sebagai penyuluh gitu ya, sebagai penyuluh kita harus bisa menerapkan, mencintai demi kesadaran dan semangat para petani itu bisa menerapkan ataupun bisa menerima inovasi yang kita bawa. Contohnya yang jelas seperti yang saya bilang di awal tadi, petani itu menginginkan yang pertama itu mudah dilakukan, hemat biaya, kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi seperti itu. Itu biasanya rata-rata para petani itu menginginkan itu. Dan kalau di pembudidaya itu sekarang ini masih banyak para petani yang masih awam gitu ya, ataupun yang masih baru berjalan berapa bulan ataupun tahun, itu banyak yang masih merasakan. Jadi para petani budidaya itu masalah ada tiga. Yang pertama permodalan, yang kedua pakan, yang ketiga pemasaran. Jadi kita di situ harus sabar, harus benar-benar sabar menghadapi para petani, harus benar-benar telaten. Ketika kita menyampaikan suatu argumen, ketika mungkin petani masih belum bisa, kita harus tetap berusaha kayak mana caranya. Entah itu kita silaturahmi, kita melihat
situasi yang di petani-petani, entah kita sosialisasi, entah kita adakan suatu pertemuan, ketelatenan itu biasanya bisa membawa semangat para petani untuk mau menerima inovasi yang kita berikan. Jadi seperti itu. Kita nggak harus ketika petani ini nggak mau, wah saya nggak mau karena ini sulit, karena ini. Kita jangan mutung di situ. Gitu. Kita harus benar-benar bijaksana dalam mengambil keputusan yang akan terlaksana. Jadi seperti itu. Intinya kita harus benar-benar sabar gitu ya menghadapi petani. Karena watak petani itu beda-beda. Yang jelas banyak watak petani itu yang masih ngeyel, keras kepala, susah dibilang itu pasti. Jadi kita sebagai profilnya ini di sini kan menerangkan profil seorang penyuluh sebagai pendidikan. Nah, kita di sini di benar-benar harus menerapkan gitu ya kecintaan kita untuk demi meraih terbangkitnya kesabaran dan semangat. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua, sikap kita kepada sasaran itu yang kedua. Poin kedua adalah penuh perhatian bagi sasaran. Nah, penuh perhatian bagi sasaran ini bisa dalam artian jika kita sebagai penyuluh itu harus kita nih memberikan perhatian lebih. Contoh, kita nih saling peduli gitu ya. Kita harus ibaratnya kita harus selalu mengingatkan mereka bagaimana keuntungannya, harus sesuai SNI, pedoman CPIB gitu. Kita menerapkan CPIB gitu. Kita harus tetap peduli kepada para petani sehingga muncul rasa di mana petani ini merasa bahwasanya oh ternyata ini saya masih dipedulikan seperti itu. Oh ternyata ini saya masih benar-benar dipikirkan oleh si penyuluh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sikap kepada sasaran. Di sini poin kedua. Poin kedua adalah penuh perhatian bagi sasaran. Nah, untuk poin kedua ini maksud dari penuh perhatian bagi sasaran ini, jadi kita harus saling tetap perhatian, kita harus tetap peduli sesama apa yang suka ataupun yang hobi di bidang perikanan. Ketika kita sebagai penyuluh, kita harus tetap memperhatikan, tetap mendulikan, tetap selalu mengingatkan bahwasanya pada saat ketika kita menyampaikan suatu pendapat, ketika kita sering memberikan mereka motivasi, saran, selalu memberikan referensi bagi mereka, selalu memberikan kepedulian kita. Jadi kita nih harus tetap benar-benar perhatian kepada mereka, sehingga dampak baiknya para petani itu akan merasa oh ternyata saya masih dibutuhkan, oh ternyata saya ini masih diperhatikan. Jadi ada rasa muncul gitu. Poin yang ketiga, penuh pengabdian dan pengorbanan. Nah, kita selaku penyuluh, kita harus benar-benar selalu mengabdi, selalu pengorbanan. Di situ kita mengorbankan waktu, selalu mengorbankan biaya, selalu mengorbankan badan, selalu mengorbankan energi kita gitu. Kita benar-benar harus ikhlas dalam menjalani, dalam artian sebagai penyuluh gitu. Kita harus selalu ikhtiar, selalu istiqomah, selalu benar-benar harus selalu mengabdi, selalu benar-benar saya harus tetap berjuang, saya harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ataupun bagi petani yang benar-benar dibutuhkan gitu. Oke. Kemudian poin yang keempat, sikap kepada sasaran. Yang keempat adalah selalu mawas diri dan minta maaf untuk klien dan kehilafannya. Nah, di poin keempat ini ketika kita menjadi seorang penyuluh, terkadang kita
memberikan saran dan motivasi itu salah sasaran. Nah, contohnya gini, ketika kita menjadi penyuluh, kita nih selalu memberikan motivasi saran yang besar terhadap petani, sedangkan kita tidak mengetahui latar belakang kondisi ekonomi petani tersebut gitu. Jadi kita harus benar-benar mawas diri gitu, nggak terlalu ego. Kita menyampaikan pendapat itu kita tahu latar belakangnya si A ini masih ekonominya masih sulit, si A ini masih mengalami masalah. Kita harus menjadi sahabat, bukan pemimpin, di poin yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Kemudian poin yang kelima, sopan, santun, dan ramah tamah. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat ataupun silaturahmi di para petani, kita harus benar-benar sopan santunnya dipakai. Jangan semena-mena ketika kita pakai baju dinas gitu ya, penyuluh gitu, penyuluh perikanan, penyuluh ini itu, semena-mena kita pakai rapi, kita harus tetap memperhatikan tata krama, etika. Karena apa? Kita ini sama-sama manusianya, kita ini sama-sama sama-sama menyandang di ruang lingkup yang sama gitu, sama-sama perikanan. Kita nggak boleh meninggikan harga diri kita, nggak boleh gitu. Meskipun kita berbeda status, tapi kita harus tetap saling sopan santunnya dipakai, ramah tamah yang dipakai itu harus tetap harus benar-benar diperhatikan, karena itu dapat mengaruhi pandangan si petani kepada kita gitu. Ketika kita mau menyampaikan hal yang baik tapi etika kita, perilaku kita tidak baik, itu kan mencerminkan kepribadian kita sendiri gitu terhadap apa yang kita mau sampaikan ke depannya. Contoh, misalkan saya sebagai penyuluh, saya datang itu dengan merokok, datang itu dengan semena-mena, petentang-petenteng. Petani itu akan memandang awal itu dari penampilan. Yang pertama penampilan, yang kedua omongan, dan yang ketiga tindakan. Ketika kita di poin 3 ini tadi kita salah, itu pasti petani akan meragukan kita gitu, sehingga omongan yang kita berikan kepada petani, saran kita berikan kepada petani, edukasi yang kita berikan kepada petani itu diragukan, dan nanti bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan bahwa petani itu tidak melaksanakan apa yang kita omongkan gitu. Malah nanti nggak jadi, asli nggak jadi. Itu sangat penting, nggak, menurut saya sangat penting sikap ini. Poin kelima, sikap kepada sasaran ini paling penting. Oke, lanjut. Nah, di sini hal yang dapat menimbulkan rasa simpati dan percaya diri pihak sasaran. Nah, poin pertama, tidak menunjukkan sikap lebih pandai. Nah, oke, ini hampir nyerempet ataupun hampir sama dengan poin yang kelima tadi. Sifat kita sebagai penyuluh itu hampir sama. Jadi poin pertama, tidak menunjukkan sikap lebih pandai. Nah, maksud dari sikap yang lebih pandai ini, bahwasanya ketika kita sebagai penyuluh nih, yang pertama kan ketika kita sebagai penyuluh, bahwasanya ketika ada acara, ketika kita penyuluhan, ketika kita silaturahmi, ketika kita monitoring, itu kan biasanya kita pakai baju seragam yang formal ya, yang tanda ini gelar gitu, terus di sini penyuluh perikanan gitu. Di situ mungkin itu emang ini ya, SOP kerja kita, prosedur kerja kita, bahwasanya kita harus ini pakai ini agar kita diakui ataupun dapat bisa membedakan antara penyuluh sama petani. Mungkin itulah mungkin itu tujuan harus pakai formalitas ini, karena jika kita kan bekerja di sini, kan bekerja sebagai penyuluh itu bekerja, meskipun ada dua penyuluh, ada penyuluh mandiri, ada penyuluh dinas, itu tetap sama-sama kerja, meskipun yang di mandiri ini dia memakai biaya sendiri ya, bukan beda dengan yang dinas. Kalau dinas ini dibiayai oleh pemerintah langsung, seperti itu. Jadi di sini kita tidak menandai sikap lebih pandai. Jangan sampai kita ini merasa, wah saya ini penyuluh loh, saya ini udah itu gitu.
Nah, di situ bisa menimbulkan apa? Pemikiran masyarakat, pemikiran para petani, wah ini orang sombong, ini orang terlalu ini omongannya muluk-muluk gitu. Sehingga terkadang para petani itu tidak bisa menjawabkan apa yang diomongkan. Ketika melihat ataupun mendengarkan hal yang ditunjukkan oleh penyuluh tersebut, itu menjadi suatu kepercayaan untuk petani gitu. Kepercayaan apa? Dalam hal untuk mewujudkan apa yang dia inginkan gitu loh. Maksud gak? Jadi gini, ketika kita menunjukkan sifat yang lebih gitu ya, mungkin para petani yang nanggepinnya bagus. Oh iya, wajar lah dia ini penyuluh, wajar ini ilmunya banyak. Itu pemikiran yang pertama. Kalau pemikiran yang kedua, misalkan mentang-mentang penyuluh ngomongnya gitu nih gini muluk ya. Nah, pasti ada pemikiran seperti itu. Karena manusia itu banyak, pemikirannya banyak. Kita ini tidak bisa 100% membuat dalam ruang lingkup banyak orang membuat untuk satu tujuan pemikiran sama itu 100% tidak bisa. Pasti. Karena itu sifat manusiawi. Paham? Lanjut hal yang dapat menimbulkan yang poin ketiga, yang kedua ya, memberikan penghargaan dan pujian. Nah, pada saat kita seorang penyuluh itu ya datang silaturahmi ataupun pada saat mengadakan perkumpulan, ikut pokdakan, ikut ini, ikut itu, dan di situ ada para petani yang hadir, minimal yang pertama ucapan rasa terima kasih. Sebab apa? Waktu para petani itu mungkin berharga, mungkin benar-benar diluangkan. Kita nggak tahu aktivitas mereka di luar sana, masih ngurusin ikan, nguras kolam, packing ikan, ngitung benih, jual benih, ataupun aktivitas yang lainnya. Yang di sini dia menghargai kita selaku penyuluh untuk datang untuk mendengarkan ocehan sebagai penyuluh ini gitu. Mendengarkan apa yang kita mau sampaikan kepada mereka. Itu kita harus apresiasi dengan rasa ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian udah hadir dalam pertemuan ini. Saya selaku penyuluh ini mengucapkan terima kasih. Seperti itu apresiasi yang pertama yang harus diberikan oleh penyuluh. Karena ketika kita mengucapkan rasa terima kasih itu petani merasa dihargai ya. Itu poin yang penting. Petani merasa dihargai dan itu poin yang paling penting. Itu awal pembukaan yang harus kita lakukan sebagai penyuluh. Ketika lanjut pada saat kita kumpulan lagi nih. Nah, di situ para petani juga udah kumpul. Nah, dan kita sudah mulai membahas masalah latar belakang history ini, perbudakan ini, unit pembenihan ini si A, si B, gitu kan. Di situ kita berikan apresiasi agar apa? Agar para petani ini termotivasi dan tersadar, saya ini udah ini dikasih pujian, seneng gitu. Karena rasa yang dirasakan oleh petani mungkin jauh lebih besar. Ketika dia diberikan pujian, dia merasa dihargai, dihormatin, disanjung, itu senang. Dan ada satu pikiran di mana dia akan lebih maju lagi gitu. Karena mungkin kedepannya dia pengen dipuji lagi, itu insya Allah. Dan itu pasti mungkin banyak di luar sana yang benar-benar membutuhkan pujian, terutama dari para penyuluh selaku jembatannya untuk untuk kemajuan industri yang petani jalankan. Kemudian poin yang ketiga, menaruh perasaan simpati kepada sasaran, keluarga, dan pekerjaannya. Nah, ini sering terjadi dan banyak sih masalah-masalah yang terjadi di sini ya. Pada saat kita selaku penyuluh, kita waktu silaturahmi di petani, di
hatchery gitu. Kita mungkin berpikiran harus sesuai prosedur kerja, harus sesuai ini. Oh, mohon Pak, sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh, saya berikan contoh ya. Ketika si A ini latar belakangnya di bidang perikanannya masih sambian, ya, sambian. Jadi dia masih membutuhkan kerja yang dapat mencukupi biaya hidup ataupun biaya pokoknya harus tercukupi, gaji harian lah gitu. Dia kerjanya buruh gitu. Nah, si penyuluh ini tiba-tiba datang, udah ini apa namanya, sudah salam buka, bilang si A harus ini, harus ini. Nah, penyuluh ini tidak mengerti kondisi si petani si A ini. Dia nggak ngerti kondisi petani si A ini masih sulit ekonominya, dan perikanan yang dia jalani ini masih sambian. Ini harus kita ketahui semuanya gitu. Latar belakang petani itu kita harus tahu sebelum kita menyampaikan pendapat, menyampaikan saran. Kita harus tahu tuh. Ketika para petani A ini melihara ayam gitu, kita nggak harus langsung melarang, oh ini nggak bisa Pak, ini nggak CPIP. Jangan, itu nanti akan sakit hati. Karena apa? Kemungkinan ayam yang dibudidayakan ini kedepannya bisa dijual untuk modal membesarkan usaha ikannya. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Karena pikiran manusia itu berbeda-beda. Jangan samakan pikiran kita dengan pikiran orang lain. Terkadang sama, tapi banyak nggak samanya, seriusan. Oke, lanjut. Nah, pedoman bertindak. Yang pertama, bekerja keras tanpa tujuan keuntungan pribadi. Nah, untuk penyuluh, terutama misalkan saya sebagai penyuluh, jadi saya ini tidak boleh mengharapkan ketika kita bekerja keras kita harus meraih keuntungan gitu. Apa itu dari si petaninya atau dari apa gitu. Karena pekerjaan kita ini selaku penyuluh, misalkan contoh saya pekerjaan kita ini benar-benar mungkin mulia ya. Kalau memang kita benar merasa kita mulia. Karena apa? Ilmu yang kita bagikan kepada masyarakat, kepada petani, ketika itu ilmu yang bermanfaat, itu menjadi amal jariah gitu. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain itu menjadi salah satu ilmu yang amal jariah maksudnya. Kita nggak semata-mata mencari keuntungan pribadi situ. Pedoman bertindak yang kedua adalah pekerja yang teratur dan berencana. Jadi selayaknya ketika kita menjadi penyuluh, kita harus teratur, harus continue. Jadi contohnya pada saat kita mengelola, biasanya kan penyuluh itu, kalau yang setahu saya, penyuluh itu dia memiliki suatu wilayah teritorial ataupun suatu wilayah yang harus selalu dimonitoring, yang harus selalu dibimbing, yang harus dikontrol gitu. Itu dia terjadwal gitu. Ini teratur, berarti kan harus teratur itu berarti kan dalam artian terjadwal, continue. Contoh, ketika udah punya kelompokin tadi, udah punya wilayah tertentu, kita per minggu nih contohnya yang harus dibuat terjadwal itu dalam artian ya sampai seminggu sekali atau 3 hari sekali atau 10 hari sekali. Itu kita harus benar-benar teratur di situ, continue teratur. Agar apa? Agar menumbuhkan rasa, menunjukkan kepedulian kita terhadap si petani ikan tersebut gitu. Dan ya itu tadi dampak positifnya ketika, ataupun keuntungannya ketika kita memberikan suatu pelayanan seperti itu, maka petani itu tumbuh rasa percaya kepada kita. Oh iya, ternyata disiplin. Ketika saya sudah hampir ini setiap saat, hampir setiap minggu, hampir 10 hari sekali di ibaratnya di silaturahmi, masa iya nggak sih saya nggak gerak. Itu nanti ada rasa tumbuh seperti itu, sehingga para petani dapat bergerak, dapat mewujudkan apa yang kita
berikan motivasi gitu. Ketika kita berikan omongan ini, ketika kita berikan ini pedoman ini, mereka dapat melaksanakan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, pedoman bertindak poin ketiga, yaitu sasaran penyuluhan adalah orang-orang dengan segala keinginan, kebutuhan dan kelebihan dan kekurangan. Sasaran penyuluhan adalah orang-orang dengan segala keinginan, kebutuhan, kelebihan, dan kekurangan. Nah, jadi penyuluh ini untuk sasaran para petaninya itu harus memiliki karakter. Yang pertama, keinginannya tinggi. Yang kedua, kebutuhannya tinggi, mungkin ya tercukupi atau mungkin tinggi. Yang ketiga, memiliki kelebihan. Dan yang keempat, mungkin memiliki kekurangan, dalam artian masih kurang dalam menjalankan sistem produksinya, masih kurang ini di SOP-nya gitu. Jadi contoh, saya berikan contoh, pada saat kita sebagai penyuluh gitu, kita harus memiliki sasaran yang jelas seperti orang-orang yang keinginan. Ketika kita datang di orang yang berkeinginan tinggi, itu mungkin kita pertama kita dihargain, kita disambut dihargain gitu ya, disambut dihargain, kita memberikan motivasi apapun, memberikan saran apapun, memberikan suatu argumen pendapat tuh, mereka pasti oh iya pak, iya oke siap, pasti pak, benar oh iya benar pak, ya saya insya Allah mungkin ini. Nah itu karena apa? Karena si petani ini memiliki keinginan yang tinggi. Untuk apa? Untuk dapat mendapatkan suatu keberhasilan ataupun mencapai target yang emang ia inginkan, seperti itu. Terus yang kedua, dia dengan memiliki kebutuhan. Ketika petani itu memiliki kebutuhan dan di situ dia berharap di ikan ini, dia akan akan tumbuh rasa ini, oh saya ini benar-benar butuh penyuluh loh, ini harus saran apa, karena saya ini tergantung pada si ikan ini gitu. Biasanya seperti itu. Ketergantungan itulah yang sering terjadi di lapangan atau ini para petani. Oke. Kemudian poin yang keempat adalah evaluasi yang objektif adalah alat ukur yang tajam. Nah, jadi selaku kita ini penyuluh, kita harus mengevaluasi yang objektif gitu. Kita harus objektif dalam evaluasi, karena itu adalah alat ukur yang tajam. Kita benar harus mengevaluasi bagaimana kondisi petani, bagaimana status petani, latar belakang petani si A ini seperti ini, si B seperti ini, perbedaan seperti ini, kelemahan dia seperti ini, kekurangan dia seperti ini, kelebihan dia seperti ini. Kita harus memahami itu gitu. Karena apa? Karena evaluasi yang tajam ataupun evaluasi yang objektif itu adalah salah satu alat ukur yang tajam. Itu bisa meningkatkan keberhasilan kita dalam kita bertindak. Oke, lanjut. Peranan penyuluh perikanan. Nah, di sini peran. Jadi peran pertama adalah pengambilan prakarsa, menyarankan gagasan-gagasan baru. Nah, yang saya bilang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya di sini kan sama, mengambil prakarsa dan menyarankan gagasan baru, seperti memberikan motivasi, saran, itu argumen ataupun gagasan-gagasan yang kita miliki, yang itu tujuannya agar petani lebih maju, lebih berkembang, lebih benar-benar bisa memaksimalkan tingkat produksi mereka gitu. Kemudian peranan penyuluh perikanan yang kedua adalah pendorong, memberikan motivasi dan insentif bagi mereka yang berusaha. Jadi ketika kita punya petani yang kita bimbing itu memiliki sifat memiliki sifat yang pengen
berusaha, itu kita harus mendorongnya. Oh ya, ini seperti ini, berikan semangat, berikan motivasi agar dia benar-benar bisa berusaha lebih keras lagi. Benar-benar mereka ini yakin bahwa itu pasti akan berhasil, seperti itu. Oke, yakin harus berhasil, itu pasti nanti akan ada tumbuh rasa seperti itu. Kemudian poin yang ketiga dalam peranan penyuluh perikanan ini, pendamai, membawa persesuaian di antara mereka yang berselisih paham. Nah, ini banyak kasus di mana sering terjadi adu argumentasi, adu pendapat, beda literasi, beda pengalaman ini, beda ini. Kita harus menjadi pendamai, penengah mereka, di mana kita bersifat netral, tidak boleh membela si A, tidak boleh membela si B. Kita harus sama-sama menjadi pendamai, netral. Jadi sifatnya ya kita harus tetap memberikan motivasi. Oh ya, ketika si A ini pakai sistem ini, diakui memang dia benar, tapi si B ini membuat salah karena dia ternyata di di lapangannya seperti ini. Ya, yang jelas dari mungkin dari topografinya, lingkungannya, ruang lingkup kolamnya, ataupun yang dapat mempengaruhi keberhasilan tersebut, itu kan ada perbedaan di situ. Si A ini ternyata tidak ini, si B ternyata tidak itu, gitu. Jadi ada perbedaan sehingga hasilnya juga berbeda. Kita harus menjadi penengah, penetral bagi mereka yang masih berselisih paham. Oke. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dan peranan penyuluh perikanan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.